Baru 18 orang. 17. Oke, anak-anak ustazah kita mulai aja ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 10? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Jadi anak-anak ustazah silahkan dibuka ya kameranya semua ya. Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, ditentukan bahwa hari ini kita akan melaksanakan ulangan praktek untuk pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi sebenarnya minggu lalu sudah ustazah sampaikan ya kan prakteknya apa. Nah, jadi untuk praktek bahasa Indonesia kita akan membuat sebuah teks negosiasi. Nah, teks negosiasinya itu tentang kehidupan sehari-hari ya. Maksudnya, buatlah teks negosiasi senatural mungkin yang memang itu terjadi dalam kehidupan kalian ya. Yang senatural mungkin, yang memang logika seperti itu, yang memang benar-benar itu terjadi dalam kehidupan kalian. Nah, jadi untuk tema negosiasi apa ustazah? Temanya itu bebas karena kan ya namanya kehidupan itu kan sangat luas ya kan. Jadi temanya itu ya bebas. Mau temanya itu kalian mau beli buah-buahan bisa, mau tentang negosiasi beli apa gitu sama orang tua bisa, atau negosiasi ke teman juga bisa, ke semuanya bisa, terserah, bebas ya. Jadi anak-anak ustazah bisa membuat teks negosiasi dengan pola penyajian dialog ataupun narasi dialog ya. Jadi kalau dialog contohnya seperti yang pedagang dan pembeli itu boleh dialog, atau anak-anak ustazah mau soalnya narasi dan dialog. Narasi dan dialog itu ada soal misalnya negosiasinya itu diawali dengan cerita dulu, narasi dulu, baru nanti diselingi dengan dialog ya. Seperti contohnya adalah yaitu tentang yang Bu Mia itu ya, sama handphone baru, sama HP baru ya, seperti itu. Jadi buatlah teks negosiasi yang berdasarkan struktur yang tepat serta kaidah bahasa yang tepat. Kalau struktur masih ingat kan? Pertama ada yang namanya orientasi. Setelah orientasi harus ada apa? Pengajuan. Iya, pengajuan dan penawaran. Setelah itu ada Persetujuan. iya. Nah, jadi di sini ustazah mau kalian membuat teks negosiasi tetapi dengan menentukan strukturnya. Mana dia yang orientasi, dibuat tanda panah aja. Mana dia pengajuan, penawaran, dan mana dia yang persetujuan ya nan ustazah. Jadi ustazah biar nampak nih mana dia yang persetujuannya, benar nggak kalau itu memang suatu persetujuan. Nah, jadi teks negosiasi ini harus berhasil ya, jangan tidak berhasil. Buat teks negosiasinya yang memang disepakati kedua belah pihak. Bisa dipahami anak-anak ustazah? Bisa. Jadi buatnya itu di buku tulis bisa, di double folio bisa ya, di kertas HPS juga bisa ya. Manfaatkan yang ada di rumah saja. Jadi biar tidak keluar rumah ya. Kalau suatunya kurang penting nggak usah keluar rumah, cukup manfaatkan yang sudah ada di rumah. Seperti ada buku ya tulis di buku, kalau ada double folio silakan tulis di double folio, atau kalau ada HPS silakan ditulis di buku di kertas HPS. Nah, jadi itu ya anak-anak ustazah untuk prakteknya dikumpulkan paling lama itu dikumpulkan jam 6 sore ya, prakteknya ya. Paling lama dikumpulkan jam 6 apa?
sore. Jadi ustazah mohon kerjasamanya, jangan menambah-nambahi kerjaan juga anak-anak ustazah. Biar ustazah itu sekali jalan ngoreksinya kumpulkanlah hari ini. Jangan lewat, nanti kadang ada yang ngumpul 5 hari, 3 hari. Nah itu yang membuat ustazah kadang bingung, sudah tercampur-campur latihannya sama kelas yang lain. Karena kan ustazah harus berbagi nih, nggak boleh tercampur antara kelas ini dengan kelas yang lainnya. Jadi itu saja anak-anak ustazah untuk praktek kita. Ada yang mau ditanyakan terkait praktek ini? Mau nanya, Zah? Boleh, silahkan. Jadi kan setelah dibikin teks negosiasinya tuh kita nentuin orientasinya, Zah. Betul, maksudnya gini nak, buatnya seperti ini. Buat langsung strukturnya seperti ini. Boleh dibuat tabel lah seperti ini. Atau kalau dia narasi nak, narasi dialog, di tanda panahnya aja di samping. Jadi sisakan di samping itu jangan terlalu terisi semua tulisannya, paham nggak maksud saya? Di sebelah kanannya nanti. Tapi kalau Iya. udah buat, Zah, Oh, ternyata buat dia bisa dibuat di bawahnya, bisa ya kan? Atau buat dikit aja buat orientasi, kecil-kecil aja dibuat. Bisa. Seperti itu. Ya dipada-padailah sebisa mungkin gitu anak-anak ustazah. Ya. Bisa Fatimah? Gimana? apa tadi putus-putus? Oh, putus-putus. Jadi untuk kalau kalian sudah buat negosiasinya, lalu menentukan strukturnya, kalau nggak muat ya, nggak cukup, boleh buatnya di bawah, ya. Atau kalau misalnya masih ada sedikit aja di samping kiri atau kanan, buat aja tanda panah nak, ya. Tanda panah, buat orientasi kecil aja. Pakai pensil warna boleh, ya, yang lebih terang lah gitu. Bisa dipahami Fatimah? Paham, Zah? Paham ya nak? Nah jadi gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk praktek kita? Ada? Gak ada ya? Sudah pesan anak ustazah? Udah, Zah. Nanti kalau untuk kisi-kisi, insya Allah nanti kalau memang udah dikasih ustadz ya, insya Allah kalau sudah dikasih ustadz, ustazah akan kirimkan ya ke wali kelas saja. Paling nanti yang masuk ininya negosiasi, teks debat dibaca-baca aja ya. Oke anak-anak ustazah? Oke, jadi ustazah cukupkan pembelajaran kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah permudah urusan kalian dalam mengerjakan soal, Allah permudah dalam menunaikan kewajiban kalian sebagai seorang siswa atau murid ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oke anak-anak ustazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.